Tes. Yang belum. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ahdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya di kajian rutin kita di setiap Ahad malam Senin pekan kedua, ya, dengan mengkaji kitab akidah. Sekali lagi, ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, ya. Di sela-sela kehidupan kita, kesibukan kita masih bisa belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, perlindungan penjagaannya serta bimbingannya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, masih membahas kitab Al-Qawaid Al-Arba', 4 pondasi atau kaidah yang bisa kita fahami dalam mempelajari hakikat tauhid dan kesyirikan, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masih di kaidah yang ketiga, ayyuhal ikhwah, dari bahwasannya ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh diselewengkan kepada selainnya. Telah kita bahas pada pertemuan yang lampau bahwa disebutkan dalil-dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari peribadatan yang ditujukan kepada selainnya, entah itu kepada pohon, kepada batu, kepada para malaikat, kepada nabi, para nabi, ya, orang-orang soleh, siapapun itu, maka tidak berhak untuk mendapatkan ibadah, pengagungan yang sampai pengagungannya ini derajat ibadah yang sesuai, yang keluar dari jalurnya, maka Islam memberantas masalah ini. Telah kita sebutkan dalil-dalilnya, dan Nabi pun dakwanya demikian. Nabi hidup di tengah-tengah kaum musyrikin yang banyak menyembah beraneka macam sesembahan, dan Nabi semuanya pukul rata, itu semua tidak diperbolehkan dan Nabi memberantasnya. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, kita sebutkan satu hadis yang dimana ini terjadi di salah satu perang bersama Nabi SAW, dan ini terjadi di para sahabat yang baru masuk Islam. Artinya
baru masuk Islam ini masih ada perkara-perkara jahiliyah yang Nabi ingin sampaikan ini tidak baik. Artinya orang baru masuk Islam ya wajar, iya enggak? Sama seperti kita zaman sekarang, orang baru masuk Islam ya masih ada saja kebiasaan jahiliyahnya dulu yang masih ia lakukan, karena dengan step belajar dia lambat laun akan menjadi tahu. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW dan dimasukkan dalam pembahasan kita. Hadisnya adalah hadis Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala, hadis diriwayatkan Tirmizi, Nasa'i, Ahmad, Ibnu Hibban. Hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala, meriwayatkan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami dahulu, saya bacakan dulu hadisnya ya. Qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah SAW ke daerah Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan kami ini baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam. Yani masih ada beberapa perkara jahiliyah yang mungkin masih digunakan. Ini bahasa kitanya, Islamnya masih angetan. Masa jahiliyahnya masih belum hilang. Walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha. Nah, ketika perang Hunain ini, orang-orang sahabat yang baru masuk Islam ini melihat kebiasaan orang-orang musyrik punya pohon, ya, yaqufuna indaha, mereka beritikaf di situ. Beritikaf di pohon tersebut. Ngapain? Wa yunawwituna biha aslita, menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Artinya pohonnya ini dikeramatkan karena ingin mengalap berkah, meminta berkah supaya menang, supaya senjatanya ampuh, ya, supaya dapat mujur, ya, keberuntungan, tidak ada bala. Kalau kata orang sekarang buang sial misalkan, ya. Akhirnya yuqalu laha dzatu anwat. Nama pohon tersebut yang dimintai keberkahan, yang dikeramatkan, namanya adalah dzatu anwat, karena banyak sekali yang digantungkan dari pohon tersebut dari senjata-senjata. Famararna bisidrah, maka kami melewati pohon tersebut. Fakulna, maka kami meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, kita juga mau dong ada pohon yang dikeramatkan supaya kita bisa minta berkahnya agar perangnya menang, agar kita bisa beruntung. Itu maksudnya. Kama lahum dzatu anwat, sebagaimana orang-orang musyrik memiliki pohon tersebut. Maka lanjutan dari hadis ini, kata Nabi mengingkari, tidak mengiyakan. Subhanallah, ya, maha suci Allah azza wajalla. Dalam riwayat lain, Allahu akbar. Hadza innaha sunan, ini adalah satu ajaran. Hadza kama qultum walladzi nafsi biyadihi. Hadza kama qala Musa, ini perkataan antum ini mirip seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya, ini pernyataan antum ini mirip seperti pernyataan Bani Israel kepada Nabi Musa, ya Musa, tolong kita juga dijadikan untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan, ya, innakum qaumun tajhalun, sungguhnya kalian adalah orang-orang jahil. Bahkan dalam riwayat lain, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, latarkabunna sunnata man kana qablakum, kelak kalian akan mengikuti ajaran orang sebelum kalian, yakni ajaran Yahud dan Nasara. Tapi ini yang akan kita bahas. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni perang Hunain. Ini perang Hunain, ya, ke daerah Hunain. Hunain ini, Pak, nama daerah
di sekitaran daerah Taif. Kota Taif ya, di daerah sekitaran Taif, daerahnya pegunungan. Ya, Taif itu pegunungan, ya seperti ibaratnya puncaknya orang sana, tapi tidak hijau, Pak. Ya, kalau di sini kan serba hijau ya. Kalau di sana serba coklat. Artinya apa? Gurun pasir. Tapi daerahnya dingin. Karena pegunungan di sana tidak seperti pegunungan di sini. Subhanallah, di sini ibarat surga. Di sana pegunungannya batu. Ya, pegunungannya batu cadas ya. Waliyadzubillah, kalau longsor ya wassalam kalau kena orang ya. Karena batu besar-besar. Dan subhanallah dingin di sana, dingin dan sering hujan di daerah Taif ini. Nah, Hunain ini berada di daerah sekitar Taif yang terdapat perang besar di sirah Nabi, perang Hunain. Ya, perang Hunain, dan itu diabadikan juga oleh Allah Azza wa Jal di Al-Quran tentang perang Hunain. Ya, Allah mencibir kaum muslimin ya disebabkan karena mereka berpangku terhadap kemampuan mereka, karena jumlah mereka banyak. Tenang, kita bakal menang. Tenang, kita bakal menang. Lupa bahwasanya kemenangan itu, pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 25, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa yauma Hunain," dan ingatlah ketika di perang Hunain, "idz a'jabatkum kathratukum," yang mana kalian a'jabatkum kathratukum, kalian berbangga dengan banyaknya jumlah kalian, ya, sampai menyatakan diri kami bakal menang. Apa kata Allah? Falam tughni ankum syai'a. Ternyata jumlah banyaknya kalian itu tidak berarti apa-apa untuk kalian, tidak memberikan manfaat. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bahkan bumi serasa sempit untuk kalian karena mendapatkan kekalahan di awal pertama. Ya, thumma wallaytum mudbirin, bahkan sampai kalian ini kabur dari peperangan, ya, dari peperangan. Walaupun di akhir perang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Nabi dan orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sakinah, ketenangan, ya, tidak panik, sehingga mereka menang, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tatkala datang ketenangan yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kemenangan didapatkan. Maka dari sini ayyuhal ikhwah, kata para ulama mengatakan, wa hadza yadulluka ala anna al-qalba la yanbaghi bihi an yata'allaqa bi syai'in min umurid dunya, innama yata'allaqu billah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sedikit kejadian Hunain ini adalah apa? Bahwasanya hati ya jangan bergantung terhadap perkara dunia. Ya, jangan bergantung terhadap perkara dunia atau perkara materi. Hendaknya seorang hamba bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam perkara apapun. Jangan bergantung terhadap apa yang kita punya. Jangan bergantung apalagi sampai bertumpu ujub, ya, menyandarkan diri kepada apa yang kita punya dari harta. Ya, karena bisa hilang seketika. Ya, berapa banyak orang yang tajir tiba-tiba miskin. Ya, berapa banyak orang punya rumah mewah, dalam hitungan menit habis dilalap api. Ya, apa yang ia inginkan? Coba lihat, kata para ulama, sehingga jangan terlalu bersandar terhadap apa yang kita punya, karena semuanya punya Allah juga, titipan. Sehingga kalau kita hanya bertumpu kepada apa yang kita punya, yang mana itu titipan, Allah bisa ambil. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu, ya, bisa hilang dalam sekejap. Jangan juga seseorang bersandar atau merasa takjub terhadap
kekuatannya, kepintarannya, kecerdasannya, kepiawaiannya, dia pintar ngomong, pintar dagang, sehingga wajar uangnya pun juga melimpah, ya, atau dia cerdas, dia cepat hafalannya, ya, atau yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mampu untuk menghilangkan seketika dengan waktu yang singkat. Ya, berapa banyak orang yang cerdas tiba-tiba gila. Saking cerdasnya gila, Pak. Pernah dengar nggak? Ya, banyak yang seperti itu. Ya, walaupun kita tidak bisa menjudge ini kenapa seperti ini untuk urusannya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, belum tentu juga orang yang kena musibah ini kok gara-gara dia ujub. Nggak bisa. Kita sedang berbicara secara umum saja. Ya, lihat contoh kasusnya Qarun tuh. Qarun ujub terhadap dirinya sendiri. Dirinya yang mengatakan saya ini pintar, saya pintar dagang, saya pintar ngumpulin harta. Apa yang terjadi? Allah lenyapkan hartanya dan dianya ditenggelamkan ke muka bumi. Ya, hati-hati, tidak boleh ujub. Ya, apa yang kita punya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari kita masing-masing, tidak. Kita hanyalah sebab saja, dan sebab pun Allah pun yang mudahkan. Iya apa tidak? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala bentuk kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kembali lagi ke pembahasan, ya. Wala ya'jab al-insan bil asbabi dunyawiyah. Seorang tidak boleh takjub, yakni berbangga diri. Sampai berbangga diri di sini sampai yakni bangga diri, menonjolkan kepada orang lain, bertumpu kepada perkara ini, bahwasanya saya ini hebat, saya seperti ini, dengan sebab-sebab dunia. Wa inna ma yata'allaqu qalbuhu billah. Seharusnya ia kembalikan, ia bertakwa, bertawakal kepada Allah, menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita bahas di sini, kalimat percaya diri itu sebenarnya pernyataan yang agak dihindari oleh ulama. Percaya diri itu hal yang sebenarnya dibenci oleh ulama, karena walaupun ada makna sahihnya di sini disebutkan, ya, athiqatu bin nafs disebutkan di sini, ya. Nah, memiliki makna yang hak, ada juga makna yang salah. Makna yang haknya yakni maksudnya supaya menghilangkan grogi, yakni bahwasanya jiwa ini mampu untuk memiliki apa yang kita punya, sehingga bisa mengeluarkan grogi. Ini makna yang benar. Tapi ada makna yang salah, apa? Menafikan tawakal. Menafikan tawakal, bersandar kepada diri sendiri, ya, sehingga tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah deh, percaya diri saja. Maka yang seperti ini, kata para ulama, lebih baik jangan menggunakan istilah ini walaupun ada makna benarnya. Dan terkadang kita menggunakan kalimat ini memang untuk pernyataan yang benarnya, ya, tapi ada makna yang multi tafsir. Sebaiknya ditinggalkan. Yang benar apa? Tawakal saja kepada Allah, ya, jangan pede aja. Udah deh, pede aja, bismillah. Yang benar tawakal saja kepada Allah, serahkan saja urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pede, ya, karena pede sekali lagi itu ujub, merasa diri lebih berhak, merasa diri lebih baik daripada orang lain, merasa, ya, bertumpu kepada diri sendiri. Ada unsur kesombongan, walaupun nggak sampai sombong, tapi kita menutup celah-celah bab ini, ya, agar kita semakin tawadhu dan serahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi kita tidak mengatakan percaya diri ini haram, tidak. Tapi lebih baik kita menjauhi pernyataan ini dan mengganti dengan istilah yang lebih disyariatkan, yaitu tawakal kepada Allah. Serahkan urusannya kepada Allah. Tawakal di sini bukan berarti kita bertumpu kemudian diam, tidak. Yakni menyandarkan hati kepada Allah Azza wa Jalla sambil berikhtiar, sambil melakukan sebab. Karena yang memudahkan urusan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan acara
atau program atau usaha itu sesuai apa yang kita inginkan adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu lemah. Ya, wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Manusia itu lemah, ya, dan apa yang kita punya sekarang itu semuanya atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, kata Allah. Apa yang kalian punya dari nikmat, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Qani biddin azani Allah wa iyyakum. Makanya di sini disebutkan apabila seorang hamba bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhannya, urusannya, apa yang ia pikirkan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan cukupkan urusannya, akan mudahkan, akan berkahi, ya, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafahu Allahu kulla syai'. Allah akan cukupkan segala sesuatunya. Di antara bentuk tawakal ini doa keluar rumah, Pak. Ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, bismillah dengan menyebut nama Allah saya bertawakal kepadanya, dan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis bahwa barang siapa yang mengatakan kalimat ini kemudian yang mengatakan ketika keluar rumah, fanada munadin, maka ada yang berseru, laqad hudita wa kufita wa wuqita wa tanha anka syaitan. Sungguh engkau telah mendapatkan hidayah, sungguh engkau telah dicukupkan kebutuhan-kebutuhan urusan-urusannya, sungguh engkau telah dijauhi dari hal-hal yang membahayakan, wa tanha anka syaitan, dan syaitan tidak bisa menggoda engkau ketika Anda keluar rumah. Ini hadis ini sempat viral ketika hari-hari Covid, ya. Sering baca doa, karena orang keluar rumah pada saat itu kayak mau bunuh diri, ya. Kayak mau ketemu malaikatul maut, ya. Takut, pakai maskernya sampai pakai 3 lapis. Ya, nggak pakai baju astronot, ya. Ketemu orang bersin sedikit langsung bubar, ya. Itu kayak mimpi buruk pada saat itu, ya. Subhanallah, alhamdulillah kita telah dikeluarkan dari wabah yang mematikan tersebut. Maka syaitan tatkala mendengar seruan ini langsung pesimis. Kaifa birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi. Bagaimana aku bisa mendekat seseorang yang sudah dijamin hidayah, kebutuhannya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Artinya setan pesimis terhadap orang ini. Ini sebagai contoh kasus example, ya, tentang masalah tawakal. Orang yang bertawakal akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan cukupkan. Berarti sebaliknya, barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, apapun termasuk perkara dunia, kemampuan kita, kecerdasan kita, harta kita, relasi-relasi kita yang kita punya, tenang. Kalau saya, kan sempat tuh ada obrolan kayak gitu, kalau saya tokonya tutup, kan saya punya si fulan yang tajir, nanti bisa bantu kok. Ternyata kesini tutup, ya, mana relasinya selama ini, ya, tuh lihat. Kalau Allah sudah berkehendak sesuatu, tidak ada yang mustahil untuk terjadi, ya. Maka serahkan semuanya kepada Zat yang maha hebat, yang maha yang maha segala sesuatu, mampu atas segala sesuatu. Kembali ke pembahasan, bahkan barang siapa yang hobinya selalu menyandarkan kepada sebab-sebab. Sebagian orang ada yang menuhankan, dalam tanda petik, ya, menuhankan sebab akibat. Ya, saya kan tajir karena saya bekerja, itu sebab. Ya, menuhankan ke situ saja, tidak menutup yang lain, tidak membuka yang lain. Ini karena Allah Azza wa Jalla, ya. Yang seperti ini, wa mata nazara ilal asbab wa i'tamada 'alaiha wa kala ilaiha.
wakala ila ajzin wa hazimah. Maka sungguh orang ini telah dihinakan, karena dia telah diwakilkan akan diserahkan perkaranya kepada zat yang tidak bisa apa-apa. Sebab, itu hanya sekedar sebab, bukan hanya yang secara zatnya bisa membantu. Karena hakikatnya yang memberi kecerdasan itu siapa? Allah. Yang memberikan harta Anda dengan mudah untuk menggapainya, Allah. Tatkala Anda bertumpu kepada harta yang mana harta ini benda mati, la yanfa' wa la yadur, tidak memberi manfaat dan tidak memberi madarat, maka orang ini telah dilemahkan nantinya. Hazimah, dia bertumpu kepada zat yang tidak bisa memiliki apa-apa. Sehingga kalau sudah diwakilkan, kalau sudah disandarkan, dan itu bentuk hukuman, disandarkan kepada sesuatu yang tidak bisa apa-apa, maka dia menjadi orang yang tidak memiliki manfaat nantinya. Apa yang terjadi? Kepanikan, ketakutan. Dan itu kita sering melihat orang-orang yang menggunakan jimat. Orang yang menggunakan jimat kan bertawakal kepada selain Allah, yang ditaruh di sini, di gelang tangan, yang taruh di leher, yang pakai benda-benda laut, yang kayak tasbih tapi yang dari siput. Lihat, antum perhatikan yang taruh di sini, tujuannya untuk mencegah bala, menghilangkan bala, mentolak bala. Katanya ini sudah tawakal kepada selain Allah, ini syirik. Apa yang terjadi ketika jimatnya rusak, jimatnya rusak atau hilang, dia berani nggak keluar rumah? Berani nggak? Nggak berani, Pak. Takut mati, takut nanti kena musibah. Ini takut kena ini takut kena ini. Wah, akhirnya apa? Nggak bisa melakukan aktivitas. Kenapa? Karena jimat yang sebagai dalam tanda petik juru selamatnya dia nggak ada. Tuh, lihat. Maka dia itu kena hukuman dalam bab ini. Akan diwakilkan, akan disandarkan kepada zat yang tidak memiliki apa-apa. Padahal zat tersebut, jikapun ia pakai, sejatinya tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Dan itu terjadi. Akhirnya nanti jangan pakai, apalagi kalau orang yang memiliki akidah ini, keyakinan sial, tatoyur. Kalau dengar ini, berarti nanti saya begini, harus putar balik. Kalau ada kalau mendengar burung gagak, ada jenazah. Kalau ada tetangganya yang meninggal, pintu rumahnya ditutup rapat-rapat, khawatir malakul mautnya mampir. Itu terjadi, Pak. Maksudnya banyak yang memiliki keyakinan ini, sehingga sering kita dengar, kita lihat tetangganya meninggal, kita takziah, pintu rumah sebelahnya ditutup rapat-rapat. Kenapa? Khawatir penyakitnya nular yang membuat dia meninggal, khawatir nanti malakul mautnya nanti mampir. Terus kalau mampir gimana? Kalau belum ajal, kita kan sudah memiliki keyakinan ajal itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, gara-gara keyakinan yang salah membuat orang salah tingkah, sampai kita ngiranya kayak anak kecil. Anak kecil aja tidak demikian. Nggak mau segala macam, buat repot, Pak, akhirnya buat ruwet. Karena apa? Karena agama Islam itu agama yang mudah, bukan agama yang ruwet. Dia seharusnya menolong tetangganya yang kena musibah, dan itu hak tetangga, dia tutup rapat-rapat. Sehingga kita dapati ada tetangga kalau meninggal, manggilnya bukan tetangganya, orang dari jauh. Sering kita dapati itu. Kolega-koleganya dan lain sebagainya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Sehingga orang yang bertawakal itu orang yang kuat sejatinya. Karena mau ada jimat, mau ada apa, ini bahasa bebasnya, kita punya Allah. Ngapain takut? Yang penting kita sudah melakukan tindakan-tindakan preventif yang disyariatkan, yang dianjurkan, yang dibolehkan, olahraga misalkan, makan yang baik, kemudian keluar rumah baca bismillah, baca doa tadi, khalas, tawakal Allah, serahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bab tatayur ini sangat banyak sekali, Wanita kalau pakai gaun warna ungu nantinya takut jadi janda, takut nanti suaminya meninggal. Akhirnya kalau pergi ke kondangan, jangan pakai ungu.
takut janda. Pakai warna hitam takut nanti berduka. Jadi warna apa? Warnanya pink misalkan, atau warna yang lain. Ya silakan. Tapi sampai memiliki keyakinan tersebut, berarti ada unsur tawakal di sini. Menyandarkan perkara kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil dipakaikan kalung supaya nggak kena mata jahat. Ya, supaya tidak demam. Ini sudah tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contoh hadisnya. Ini contoh hadis ini menafikan kepada kita semua tentang tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, entah itu benda pusaka, keris, ya, jimat, ya, atau tulisan-tulisan Arab yang melengkung-melengkung, yang dibalik-balik, yang nggak bisa dibaca. Ya, saya pernah lihat ada tulisan kayak gitu, yang muter-muter, yang di mobil, biasanya banyak di mobil, ya, tulisan muter-muter. Apa itu? Ternyata lagu anak-anak, Pak. Balonku ada 5. Luar biasa ya. Tulisannya bahasa Arab, tapi semua orang diagungkan. Ya, ini katanya jimat. Jadi jimat dari mana? Di Islam tidak ada yang namanya jimat. Termasuk juga menggantungkan, ini kita bahas ya, nggak apa-apa. Menggantungkan Al-Quran, walaupun ini khilaf di antara ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang rajih adalah yang benar tidak dibolehkan menggantungkan ayat Al-Quran, entah itu di dinding, entah itu di mobil, sebagai tolak bala, ya, sebagai supaya nggak kena musibah. Ini khilaf di antara para sahabat Nabi SAW. Yang menyatakan tidak boleh itu jumhur para sahabat. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk ini. Al-Quran untuk dibaca, ditadaburi, dan diamalkan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan bab ini dibolehkan, pintu ini dibolehkan, nanti akan menjadikan jembatan menuju ke selain Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kalau ini dibolehkan, ya, misalkan ditaruh di kalung, ada mushaf atau Al-Quran, ayat Al-Quran, dipakai sama anak kecil atau sama orang dewasa pun, nanti akan menghinakan Al-Quran. Dia akan masuk ke WC membawa mushaf, ya, dia masuk ke toilet atau ke tempat-tempat yang tidak baik, Al-Quran dibawa, dia masukkan. Ya, akhirnya menjadi Al-Quran ini dihinakan walaupun tidak disengaja. Maka dalam bab ini yang pendapat yang rajih, wallahu ta'ala alam, menggunakan jimat dari Al-Quran tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kalau Al-Quran saja tidak dibolehkan, apalagi yang, ya, selain dari Al-Quran, jelas. Apalagi nama-nama atau tulisannya itu tidak dimengerti. Terkadang itu ada isti'anah, minta bantuan kepada jin ini dan jin itu. Ya, isinya kesyirikan. Apalagi yang dari dukun, atau dukun yang berjubahkan ustaz, ya, mentang-mentang berjenggot, ya, kemudian pakai sorban, pakai udang-udang, ngomongnya bahasa Arabnya fasih, nggak lebih dari dukun. Ya, kita nggak terkecoh dengan penampilan, tapi kita lihat harus isinya. Nah, itu tidak bisa dikuak kecuali dengan ilmu, belajar ilmu akidah. Karena sekarang sudah mulai masif, Pak. Orang-orang yang seperti ini berjubahkan, ya, jubah kiai, orang yang berilmu, ulama, padahal hakikatnya adalah dukun. Ya, mengambil potongan-potongan Al-Quran, kemudian dia berkata, ya, oh ini kiai, ini ajengan, dan lain sebagainya. Ini tidak diperbolehkan. Semuanya, segala sesuatu yang bertawakal, menyandarkan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka itu dilarang, dan ini bagian dari kesyirikan. Karena bertawakal adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diselewengkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, hatta terhadap kemampuan kita, maka serahkan perkaranya semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Berapa menit lagi Isya? Sekitar 2 menit lagi. Sekitar 2 menit lagi. Baik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan wa nahnu hudatsa ahdin bi kufrin. Para sahabat yang
Di dalam hadis ini mereka baru masuk Islam. Artinya ada beberapa perkara jahiliyah yang masih nempel kepada mereka semua. Buktinya sampai bertanya kepada Nabi SAW. Dan orang-orang musyrik memiliki pohon tadi, ya, pohon sidrah. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka untuk meminta keberkahan. Tuh lihat, pohon. Artinya mereka mengkeramatkan pohon ini, ya, tujuannya untuk mendapatkan keberkahan, ya, agar perangnya bisa menang dan lain sebagainya. Sudah masuk Isya? Nah, sudah. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya, karena tanggung ya kalau ingin jelaskan. Taib ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan dari hadis ini secara singkat, ya. Akhirnya mereka, para sahabat Nabi, melewati pohon yang dikeramatkan tadi, yang dimintai keberkahannya, menggantungkan senjata-senjata mereka, ya, agar bisa menang, agar membantu mereka dalam peperangan, ya. Akhirnya para sahabat ini minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami juga mau menginginkan, memiliki, ya, pohon seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, menggantungkan senjatanya untuk dimintai keberkahan. Maka Nabi SAW mengingkari perbuatan mereka. Subhanallah, ya, Maha suci Allah, ya, hadza kama qala Musa, kama qala qaum Musa, ini seperti pernyataan kaum Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikanlah untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Wallazi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, latarkabunna sunnata man kana qablakum, kalian kelak akan mengikuti tata cara beragama orang-orang sebelum kalian. Dalam riwayat lain disangkakan ketika Nabi menyatakan bahwasanya kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau mereka masuk ke lubang dob, binatang padang pasir yang mirip seperti biawak tapi lebih kecil, ya, kalian akan masuk juga.
Maka kata para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Apakah yang engkau maksud adalah al-Yahud dan Nasara? Maka kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Dan fenomena seperti ini sudah mulai banyak ya yang dilakukan oleh kaum muslimin ya. Bahkan hari raya mereka pun ya dilakukan oleh kaum muslimin ya tanpa sadar ya. Kalau yang sudah mengetahui ilmunya insya Allah akan berhenti. Tapi secara umum orang-orang mengikuti kebiasaan orang-orang Yahud dan Nasara ahlul kitab sebagaimana yang dikabarkan Nabi SAW. Maka di sini Nabi mengingkari permintaan mereka karena ini adalah ibadah. Tatkala seorang menyandarkan perkaranya, urusannya kepada selain Allah, maka itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, dalam kesyirikan termasuk juga minta bantuan. Dari sini kita pahami minta bantuan kepada jin. Ya, ini juga sama, tidak diperbolehkan. Meminta bantuan kepada jin di atas ketaatan kepada Allah atau boleh apa tidak? Ya, boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan. Atau kita lihat ya, ini wasilah yang disyariatkan ataukah tidak? Kalau disyariatkan, coba lihat Nabi SAW apakah meminta bantuan kepada mereka para jin ketika perang, padahal waktunya lagi darurat, zaman tersebut butuh terhadap bantuan dari jin. Ya, boleh apa tidak? Ternyata tidak dilakukan oleh Nabi SAW, padahal sangat genting sekali untuk mendapatkan ya kemenangan di dalam agama Islam. Berarti menunjukkan bahwa meminta bantuan kepada jin ya, kepada mereka ini tidak dibolehkan. Karena apa? Karena jin juga sama, ketika dimintai bantuan itu tidak gratis, ada maharnya. Apa maharnya? Maharnya adalah antum harus kafir terlebih dahulu. Ya, harus murtad dulu dari agama Islam, baru jinnya mau berkolaborasi dengan manusia. Ya, ada sampai ada satu cerita orang yang taubat dari ilmu sihir. Ya, ilmu sihir kenapa diharamkan? Karena itu berkaitan dengan jin. Diantaranya jin, maharnya, ngasih mahar kepada mereka adalah antum mengikuti syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Tidak boleh sholat, menghinakan mushaf. Sebagian lagi mushaf, maaf ya, dijadikan sebagai pembalut wanita, sebagai tempat alat istinja ketika buang air, buang hajat. Ya, nggak harus mengatakan kalimat murtad. Baru setelah itu jin mau berkolaborasi. Nah, atas dasar inilah meminta pertolongan kepada jin tidak diperbolehkan secara umum. Ya, karena apa? Karena mereka mintanya pasti ada timbal balik, kecuali kalau tidak ada timbal balik. Kata para ulama, misal ini secara umum, walaupun ini sangat langka kejadiannya, kalau antum punya kawan dari jin, misal ini disebutkan di sini, dan ya misalkan antum lagi baca buku, ini pernah kejadian dari beberapa asatidzah katanya, ya tiba-tiba bukunya di perpustakaan pribadinya semuanya rapi. Kenapa? Ada selama ini jin yang menyukai dia, selama ini menyukai di sini artinya mau menemani, ya, di bukunya dirapikan. Yang seperti ini tanpa kita minta dan dia melakukan dengan sendirinya, maka itu tidak masalah. Ya, meminta atau memberikan bantuan tanpa ada timbal balik. Yang dimaksud di sini meminta bantuan kepada jin seperti orang yang datang ke dukun, itu seperti orang yang meminta bantuan kepada jin, karena dukun itu berkolaborasi dengan jin. Ya, dengan jin, sehingga menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ayuhal ikhwah, pembahasan secara umum bahwa meminta bantuan atau bertawakal kepada selain Allah apapun itu, maka tidak diperbolehkan, termasuk bertawakal kepada sesuatu yang zahir. Kemampuan sebab, menuhankan sebab, itu juga nggak boleh. Naam, kita diperintahkan untuk melakukan sebab, tapi tidak sampai menjadikannya landasan utama. Anda tajir misal karena Anda jabat ini, jabat itu,
atau karena dagang ini dagang itu. Itu sebab, tapi jangan sampai dijadikan sebagai sesuatu yang paling mendasar Anda tajir karena berdagang. Tidak. Ya. Yang menjadikan Anda kaya adalah karena Allah Azza wa Jalla. Dagang hanyalah sebab yang untuk bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita jangan sampai menuhankan sebab. Karena dalam masalah tawakal ada dua, Pak. Ada dua orang yang menyimpang. Ada ekstrim kanan dan ada ekstrim kiri. Ada ekstrim kanan, nggak tahu nih yang mana ekstrim kanan, mana ekstrim kiri, kita sebutkan saja. Orang yang terlalu menuhankan sebab. Menuhankan sebab, sehingga apapun dikaitkan dengan sebab. Gempa bumi ini terjadi karena lempengan ini bertemu lempengan ini bergerak. Ya karena terjadi lempengan itu udah sitik, menuhankan sebab. Sampai ini saja. Kalau muslim kan tidak. Kenapa ini lempeng bisa bergerak? Siapa yang menyuruh lempeng ini bergerak? Kenapa? Allah jawabannya, Allah yang ngatur, orang yang memerintahkan untuk bergerak. Ini ada orang yang ekstrim sebelah kanan atau sebelah kiri, dia sampai menuhankan sebab. Ekstrim kiri menafikan sebab, meniadakan sebab. Sehingga kalau ditanyakan, Pak, rokok tuh bikin penyakit, tawakal saja sama Allah. Iya enggak? Umur ada di tangan Allah kok. Jadi sampai menafikan sebab. Ya, Pak, olahraga sehat itu datangnya dari Allah kok. Nggak mau melakukan sebab. Ya sudah, nanti Bapak kalau sakit nggak usah ke rumah sakit, nggak usah berobat ke dokter. Kan umur ada di tangan Allah. Nah, sampai menafikan sebab, meniadakan sebab, ini juga ekstrim. Nah, ahlu sunnah tengah-tengah, melakukan sebab dan tawakal kepada Allah. Melakukan sebab tetapi tidak menuhankan sebab. Ya, Anda melakukan hal-hal yang wajib. Perintah ataupun hasil ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segalanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan sebelum kita tutup. Baik, kayaknya waktunya sudah mau habis ya. Kita cukupkan saja sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.